Selamat hadir. Ya, welcome. Selamat datang salah satu personil dari Dagelan Indonesia. Dagelan tahu kan yang berjuta-juta follower itu gitu di Instagram dan lain-lain. Oke, sekarang hari ini kita kedatangan salah satu personilnya. Nanti dia perkenalkan diri. Namanya siapa, Mas? Halo, saya Arso, Chief Creative Officer dari Dagelan. Papahnya Dudu juga. Begitu. Iya, jadi selain di Dagelan, nah kreator dari komik Dagelan itu Dudu, Bimo, Sisi dan lain-lain nih adalah beliau. Kemudian alamat, nomor telepon, terus tempat tanggal lahir. Iya. Alamat di Rawalumbu Utara, Jalan Saleka 1 nomor 181, Bekasi. Iya. Alamat lahir, Jakarta 10 Maret 92. Itu baru ya berarti ya. Masih belia. Iya, oke. Ya mungkin di sini Mas Arso akan memberitahu kalau di Batman ada Year One ya. Year One itu asal mula Batman itu bagaimana tuh dia? Pakai jubah. Batman Year One seru ini. Batman ini. Ya di sini juga ada beliau. Halo. Beliau. Dan saat ini kita lagi kumpul ya komikus Bekasi di Sumarekon Mall Bekasi. Jadi sambil nunggu yang lain nih, mungkin nextnya bisa lebih banyak. Masih ada 3 bis lagi belum datang. 3 bis. Bis mainan. Oke, mungkin bisa diceritain dong gimana sih awalnya Dagelan gitu. Karena umurnya baru 2 tahun kira-kira. Terus followernya bisa 9 juta dan sekarang nggak hanya meme atau meme aja, tapi juga ada komik, ada game di Google Play, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lain. Terutama yang terbaru adalah aplikasi Dagelan. Oke, silakan. Iya. Jadi awal sebenarnya Dagelan itu diciptakan sebagai media hiburan dari pusat kita Invia.co. Karena di Invia itu sendiri kan fokusnya buat ilmu pengetahuan, buat belajar. Nah, di Dagelan ini sebagai refreshing dari Invia itu. Lalu awalnya pun kita nggak terlalu niat buat bikin lucu-lucuan, karena kita awalnya nyeting buat jadi media buzzer, tempat iklan para online shop. Tapi setelah kita keluarin meme terus-terusan, ternyata orang-orang Indonesia sangat suka dengan hiburan, terutama di Instagram, dan waktu itu juga nggak banyak yang buat bikin akun gitu. Ya sambil menyelam minum air lah hitungannya, tiba-tiba akun kita juga banyak peminatnya. Terus gimana caranya biar peminat itu tetap loyal ke kita ya? Kita buat para icon itu, Dudu dan teman-teman. Di situ kenapa kita bikin icon? Kita coba hidupin akun Dagelan ini seperti manusia memanusiakan akun lah istilahnya. Nah, disitulah kita buat engagement yang banyak, mulai dari bikin games. Awalnya sih dari meme dulu lah, meme karakter sendiri. Terus setelah itu bikin video-videoan, masuk games, masuk lagi ke aplikasi, buku, merchandise, dan semuanya. Iya. Oke, itu udah dijelasin kira-kira mengerti ya untuk awal-awal Dagelan terjadi bagaimana. Nah, mungkin pesan-pesan nih. Kalau dilihat kan Dagelan salah satu istilahnya sekarang itu kreatif planner ya. Jadi yang sedang booming, kita lihat ada yang bidang game, ada bidang komik juga dari Faza dan kawan-kawan. Dan ini bidang meme gitu. Nyangka nggak sih untuk kreasinya ini bisa sedemikian booming gitu? Kaget nggak? Kaget. Kita mengencanain setiap yang kita usahain pasti pengen jadi hasil yang wah lah ya. Nah, tapi ternyata nggak nyangka aja bisa secepat ini, karena di setting kita tadinya tuh kayak 3-4 tahun mungkin baru bisa nggapain ini. Ternyata di 2 tahun awal ini udah bisa seramai ini pengikutnya ya. Alhamdulillah, dan tanpa kalian kami tak ada. Asik. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk personel kreatif nih, mungkin dari komik lah, khususnya komikus Bekasi, kira-kira bagaimana sih ceritanya misalnya komik itu menjadi suatu brand? Kalau kita lihat kan komik Dagelan ini brandnya Dudu. Yap. Dan ada komiknya itu kan super gitu. Gimana kira-kira awalnya sih gimana sih komik Dagelan ini? Awalnya sebenarnya Dudu itu menceritakan tentang kehidupan mereka di bumi. Kenapa bisa di bumi? Aslinya mereka memiliki pekerjaan sebagai wartawan antar galaksi. Canggih kan? Nah, di bumi ini tujuannya kita mau bukan rangkul sih, kita mau bersahabat sama komikus-komikus lain. Karena istilahnya Dudu dan teman-teman ini mereka alien. Iya. Jadi gimana caranya biar komik ini
tetap berkarakter menceritakan tentang Dudu dan teman-teman, tapi berlatar belakang di bumi. Jadi kehidupan yang diceritakan adalah kehidupan kayak layaknya di bumi gitu. Iya, iya. Oh, seperti itu. Saya baru tahu kalau Dudu alien gitu. Sama sih gue. Itu alien. Itu rahasia perusahaan. Alien tapi udah jago bahasa Indonesianya gitu. Kan teknologi lebih advance. Iya, iya. Temennya Doraemon dia. Udah bisa di-dubbing. Oke. Nah, pesan deh buat personel kreatif Bekasi atau khususnya komikus Bekasi apa sih? Semangatin bagaimana sih karya kita itu bisa istilahnya ya quote and quote menjual gitu. Karena memang kalau cuman hobi memang hobi ya, tapi kan ini seperti ini nggak nyangka tato bisa menjadi pemasukan utama seperti itu. Mungkin bisa jelasin gimana sih bukan pesannya ya, tips-tipsnya deh buat komikus Bekasi. Sebenarnya yang pertama konsisten, udah pasti lah ya konsisten. Kalau kita nggak ngepost 2 hari aja, pasti kan banyak yang nanyain. Ibarat kayak modusin cewek lah, atau kita lagi modusin orang, lu tiba-tiba ngilang 3 hari kan pasti ya nih orang serius apa enggak sih? Kan jual mahal, sok tarik Tiap hari ini. Tarik dulu juga dadain sejam 2 jam aja. Habis ceweknya jangan suka. selain konsisten, kita cari keunikan dari kita sendiri sebenarnya sih, terus olah lah dari mulai cerita atau gambar kita. Selain itu kita juga harus memanusiakan akun kita dengan cara kita bangun engagement dengan user, entah kita bikin games atau quiz, seenggaknya jadi nggak mereka cuma selalu baca, selalu baca, tapi mereka bisa berinteraksi dengan kita. Nggak harus gua ngasih hadiah atau apapun Giveaway gitu ya. Giveaway lah, as long ada kayak quiz-quizan juga pasti mereka kayak anjir nih akun seru juga nih gitu. Itu sih beberapa tips yang biasanya kami gunakan. Oke, terima kasih banyak ilmunya Mas Arso, mungkin bisa bermanfaat semua. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sekarang gantian saya ya. Oke, itu tadi wawancara singkat dengan Rizky Eza Bang Arso. Sorry ya, deketan. Oke. Aduh, deket banget. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekarang kita mau lanjut ke kopdar dari komikus Bekasi. Jadi nanti mungkin ada lagi yang datang. Selanjutnya kita cari tempat dulu karena udah habis makanannya di sini. Itu aja, terima kasih.